Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengirim tugas ya, kirim tugas lewat email melalui laptop. Nah, terkadang kita lagi belajar online seperti ini diberi tugas untuk mengirim tugas melalui email ya, melalui email. Nah, kebetulan hari ini saya akan berbagi bagaimana cara kirim tugas lewat email. Nah, di sini pastikan terlebih dahulu akunnya sudah ada ya di Google-nya. Jadi sudah login terlebih dahulu. Nah, kalau sudah login, kita bisa mengirim tugas pakai email ya. Kalau belum login ya daftar terlebih dahulu. Nah, kita klik Google Apps ya untuk melihat semua aplikasi. Nah, di sini ada banyak aplikasi ya, dari mulai YouTube ya, ada Play Store, Google Drive, ada Google Meet ya, ada Play Store. Ya, kita klik Gmail ya, karena kita akan mengirim email gitu ya. Nah, setelah klik Gmail nanti kita akan masuk ke halaman Gmail. Nah, di sini ada kotak masuk. Di sini untuk melihat surat yang masuk ya, yang orang kirim. Kemudian ada ada kotak terkirim. Jadi kalau kita mau melihat file yang sudah terkirim di situ. Nah, kemudian kita kalau akan menulis surat, nah berarti klik tulis. Nah, di sini akan muncul jendela seperti ini. Nah, kepada ini berarti kita akan mengirim surat ya ke alamat yang dituju. Nah, ditulis sini alamat emailnya. Nah, kalau subjek ini judul dari surat yang kita kirim atau email yang kita kirim. Nah, ini wajib diisi ya, biar orang mudah untuk mencari email apa yang telah kita kirim. Nah, umpama di sini saya tulis, umpama saya akan mengirim email ke alamat ajay.supriyadi ya. Nah, untuk penulisan email ini, jadi kita bisa nulis ke banyak orang ya, atau kita bisa menggunakan CC atau carbon copy ya. Jadi kalau surat itu kalau mau ada tembusan ya berarti CC gitu ya. Jadi kita mengirim ke lebih dari satu orang, misalkan mau ke 2 orang atau mau ke 10 orang juga bisa gitu ya, atau berapapun ya yang kita kirim ke banyak orang. Nah, kita bisa ditulis ya di CC kalau untuk mengirimnya, kirim tembusan ke orang lain ya. Misalkan saya ke alamat Gmailnya yang ajay.supriyadi.bl ya, yang kedua ya, email yang kedua. Jadi ditulis di bawah di carbon copy gitu ya. Nanti email kita akan terkirim ke 2 alamat gitu. Nah, kalau sudah terkirim, jadi subjeknya jangan sampai lupa. Nah, kalau bisa subjeknya itu disesuaikan dengan perintah dari guru atau dosennya. Jadi kalau menyuruhnya subjeknya tugas 1 gitu, tulis nama dan NIM, tulis nama dan NIS gitu. Nah, jadi akan lebih mudah gitu ya kalau sesuai perintah ya. Saya di sini hanya menulis tugas 1 ya, tugas 1 misalkan untuk mata kuliah logika matematika. Nah, jadi yang kalau lebih baiknya ketika mengirim email itu jangan langsung ngirim filenya saja. Jadi kita membuat prolog terlebih dahulu. Misalkan di sini saya ketik Assalamualaikum, selamat siang ya. Jadi kita memberi kabar terlebih dahulu, ada bahasanya dulu lah, ada prolog. Jadi jangan langsung filenya dikirim. Jadi biar lebih bagus komunikasinya. Nah, jadi kalau dengan adapnya prolog, nah jadi lebih
mudah dipahami juga gitu, lebih enak gitu komunikasinya. Nah, kalau sudah ada prolog gitu ya, ada bahasanya, nah kita bisa untuk melampirkan file ya, filenya apa saja yang akan kita filekan, akan kita lampirkan dalam tugas ini ya. Nah, misalkan di sini kita akan melampirkan file dalam berbentuk dokumen gitu ya. Nah, kalau dokumen berarti bisa dipilih lampirkan file gitu ya di sini. Nah, ini untuk menyisipkan lewat link gitu ya. Nanti akan saya contohkan ya. Jadi, nah ini kita bisa menyisipkan lewat Google Drive. Itu nanti juga saya akan contohkan cara mengirim. Nah, ini untuk menyisipkan gambar. Itu bisa menyisipkan berbentuk foto gitu ya. Nah, coba kita lampirkan file terlebih dahulu gitu ya, untuk mengirim tugas dalam bentuk file, mau dokumen Word, Excel atau PowerPoint ya. Bisa diklik lampirkan file. Nah, masuk ke jendela sini, kemudian kita cari penyimpanan filenya di folder apa gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya akan melampirkan file yang berbentuk Excel gitu ya. Sebenarnya filenya gak mesti Excel saja, bisa berbentuk Word, PowerPoint gitu ya. Nah, kalau atau video ya bisa. Nah, klik insert ya. Nah, ini tunggu, nanti akan muncul. Nah, di sini namanya sudah muncul, itu Excel ya, latihan VLOOKUP Excel. Nah, kalau sudah tinggal kirim. Nah, tapi nanti kita akan coba melampirkan lagi file dalam bentuk lain. Nah, umpama mau melampirkan dalam bentuk link ya. Nah, saya buka link saya terlebih dahulu untuk dilampirkan. Nah, umpama linknya yang ini, halaman web yang ini akan saya lampirkan. Nah, jadi tinggal copy terlebih dahulu linknya ya, di blok, kemudian copy. Ini bisa Ctrl C ya kalau di laptop. Nah, setelah di copy, nah kemudian kita masukkan di email. Nah, tapi untuk menyisipkan file, nah ini kita bisa simpan di sini ya. Nah, ini untuk nama file. Nah, di sini di tautannya bisa di copy. Nah, tapi kita lebih baik kita tulis terlebih dahulu ya di sini biar lebih enak ya. Sisipkan linknya jadi di dalam tulisan. Nah, kita tuliskan dulu di sini, misalkan link tugas ya, link tugas bisa diklik di sini. Jadi ketika diklik yang linknya itu akan muncul ya. Kita blok terlebih dahulu, baru klik sisipkan file. Nah, kemudian kita paste di sini link yang tadi kita copy. Nah, di sini kan namanya udah ada tuh sesuai yang ditulis di email. Nah, kalau udah linknya klik OK. Nah, ini udah berhasil ya. Nanti linknya akan bisa dibuka gitu sama guru atau dosen yang kita kirim emailnya. Nah, kemudian kalau ingin menyisipkan dari Google Drive, nah kita bisa buka Google Drive sini kalau mau menyisipkan. Nah, kebetulan di sini saya masih belum melampirkan ya, belum menyisipkan Google Drive-nya, masih kosong. Jadi belum bisa melampirkan, tapi kalau mau bisa diklik dari sini lampirkan. Nah, tapi nanti kedua kalinya ya. Saya contohkan, biasanya kalau menyisipkan dari Google Drive ini biasanya file besar. Nah, biasanya kan email itu tidak bisa mengirim file yang besar. Jadi kalau file yang besar kita bisa upload terlebih dahulu ke Google Drive. Nah, link dari Google Drive baru kita kirim melalui email gitu. Jadi itu akan mempermudah. Nah, coba kita menyisipkan file lewat gambar ya, menyisipkan gambar ya.
sisipkan gambar, boleh sisipkan sini foto ya. Nah, bisa dari album kalau udah itu, tapi kita ngambil dari komputer, jadi pilih file dari perangkat gitu. Jadi dari laptop ini saya sisipkan filenya, kita klik di sini di warna biru ini untuk menyisipkan filenya. Nah, di sini ada gambar yang akan saya sisipkan, saya pilih salah satu. Nah, kemudian pilih open. Nah, pilih open, tunggu beberapa saat ya sampai berhasil ke upload sebuah. Nah, ini udah masuk ya di sini gambarnya sudah ada di email gitu ya. Jadi sudah disisipkan, sudah berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi ini udah saya mengirim berbentuk gambar ya, kemudian dengan berbentuk file ya yang udah, dan link ya, yang jadi tiga gambar, link, kemudian satu lagi berbentuk file ya, file Excel. Nah, jadi kita mengirim dalam bentuk 3 bentuk ya. Nah, langsung kirim kalau sudah. Nah, di sini ada keterangan pesan terkirim. Nah, kita bisa ngecek di kotak terkirim ya, untuk memastikan kalau email kita sudah terkirim. Nah, kita klik kotak terkirim. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, di sini berarti udah berhasil. Ini udah terkirim ya. Nah, kemudian kita bisa ngecek kalau misalkan filenya itu tidak ada di kotak terkirim, bisa dicek kemudian di draft. Umpama belum terkirim, dicek di draft gitu. Kemungkinan belum dikirim gitu, bisa dicek di draft atau di kotak keluar gitu ya. Di kotak keluar kalau misalkan gagal terkirim, biasanya ada di kotak keluar kalau umpama gagal terkirim. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di sini ada yang ditunda, berarti ditunda belum terkirim, misalkan dalam antrian gitu ya. Ya, kalau sudah terkirim berarti akan muncul di sini. Nah, kemudian kita coba akan menyisipkan lewat Google Drive. Nah, terlebih dahulu karena tadi belum mengupload file ya ke Google Drive. Nah, sekarang kita akan upload terlebih dahulu filenya atau datanya ke Google Drive, karena sebelumnya mau mengirim tapi masih kosong gitu, atau misalkan mau mengirim tapi datanya terlalu besar. Nah, pilih baru ya, pilih baru. Di sini ada, bisa kita menyisipkan folder atau menyisipkan upload file ya, karena kita akan upload file, jadi pilih upload file ya untuk memasukkan file atau data ke Google Drive. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul ya pilihannya yang akan kita upload. Nah, umpama di sini saya akan menyisipkan yang file besar umpama, karena di email gak muat. Nah, bisa saya simpan dalam berbentuk WinRAR gitu ya, dalam berbentuk WinRAR. Nah, di sini filenya umpama yang ini filenya WinRAR. Nah, ini pilih open. Nah, ini membutuhkan waktu ya untuk memprosesnya, upload. Nah, sampai 100%. Nah, kalau udah 100% seperti ini berarti udah terupload. Nah, untuk membagikan file ini, cukup dengan membagikan link ya, dengan klik kanan. Nah, kemudian di sini bagikan. Nah, kemudian di sini diubah, di sini ubah untuk pengaturannya. Nah, di sini siapa saja yang memiliki link ini bisa melihat ya, bisa melihat gitu ya. Nah, tapi kalau mau hanya beberapa orang, kita bisa dibatasi gitu ya, dengan memilih emailnya, email orang tersebut gitu. Nah, tapi kalau ingin banyak orang yang punya link bisa buka ya, pilih siapa saja yang memiliki link. Nah, kemudian klik salin. Nah, kalau udah pilih selesai gitu ya. Ya, coba kita akan mengirimnya lewat
email ya, link yang tadi kita klik ya, tulis kemudian sini tulis alamat yang akan kita kirim ya, kemudian subjeknya misalkan sini tugas 2 ya, tugas 2. Nah, kita beri prolog terlebih dahulu ya, jadi dibiasakan kalau mau mengirim surat atau email ini kita ada bahasa terlebih dahulu ya, biar bagus komunikasinya. Nah, ketik ya nama saya dulu ya, biar mudah diketahuinya ya, karena di subjeknya disuruh tugas 2 dengan nama gitu ya. Nah, kemudian kita akan sisipkan link dari Google Drive-nya. Nah, kita buka Google Drive-nya, kemudian klik kanan di Google Drive-nya, kemudian pilih bagikan ya, pilih bagikan. Nah, kemudian nanti muncul ya, kemudian di sini rubah terlebih dahulu ya settingannya, biar semua orang bisa membuka. Kemudian pilih salin ya, salin, kemudian nah di sini kita sisipkan ya, tapi tulis terlebih dahulu ya pengantarnya. Misalkan di sini linknya bisa diklik di sini, jadi kita sisipkan dalam tulisan. Nah, kita blok gitu ya, kita blok, langsung klik sisipkan link ya, sisipkan link. Nah, kemudian paste di sini di URL-nya, paste. Nah, kalau udah pilih OK gitu ya. Nah, kemudian kirim gitu ya. Nah, nanti ketika dibuka link yang tadi nanti akan muncul ke Google Drive-nya gitu ya. Nah, ini sudah terkirim ya. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.